Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini tanggalnya cantik 11112022. Jadi adanya 0, 1 dan 2. Tapi saya tidak belajar numerologi, tapi ini adalah angka yang cantik untuk kalender kita berbasis matahari. Pertama yang saya lihat pada hari ini di gambar chart yang ini, karena chart yang satunya saya ngerasa ada vibration yang agak beda. Yang di sini adalah bulan yang conjunction dengan Mars retro. Jadi Mars itu udah retro. Mars retro itu setiap 2 tahun sekali. Jadi kan jarang, sebenarnya relatif jarang. Mars itu kan setelah bumi ada apa? Ada Mars ya, saya sampai lupa. Iya. Jadi kan dia lebih jauh ke matahari daripada bumi ke matahari. Jadi dia dalam satu zodiak dia lebih panjang waktunya. Dan Mars juga karena putarannya dia punya periode untuk retro. Begitu juga Venus. Ya, Venus relatif lebih cepat, tetapi karena putarannya dia juga punya periode retro. Jadi somehow like kayak kejar-kejaran gitu. Dan sekarang Mars sedang retro. Mars yang retro itu saya udah pernah cerita kemarin ya. Artinya adalah ketika agresivitas itu either kita tekan atau kita kebablasan, nggak bisa ditahan. Jadi itu kan dinamika dua pihak. Ada pihak yang nggak bisa nahan, ada pihak yang tertekan gitu ya. Dan ini situasinya seperti itu pada hari ini karena bulan conjunction dengan Mars retro. Barangkali kita bisa melihat fenomena itu di sekitar kita, di mana ada orang yang begitu dominan, dan karena dia di Gemini, dominannya itu mulut ya, agresivitasnya kata-kata mean girls ya, atau nyinyir. Yang satu lagi yang tidak berdaya, yang diomongin apa juga tersenyum kayak gitu ya. Dua pihak tersebut terlihat trine dengan Saturnus. Jadi kayaknya pada hari ini itu kayak dibenarkan hal tersebut. Ya benar, ya biasa aja, yang satu kan atasan, satu bawahan. Jadi itu kerentanan yang sifatnya dibawa ya karena posisi yang which is sebenarnya kalau di dunia kemanusiaan sekarang justru itu yang berusaha untuk tidak terjadi ya, karena kesetaraan gender, kemudian kesempatan yang sama untuk semua orang kayak gitu kan, sebenarnya sesuatu yang sekarang semua orang udah paham itu harus dikedepankan. Tapi somehow kayak ini diuji lagi, benar nggak sih? Dan kelompok-kelompok nanti yang akan menyuarakan kesamaan hak ya, atau apapun yang sifatnya adalah membela yang tertekan, itu akan muncul setelah Mars retro ini nanti mulai direct ya, mulai suaranya mulai keras. Jadi orang-orang yang tertekan pada saat ini kayak semakin diperlihatkan gitu, entah sengaja tidak sengaja, itu seperti semakin difasilitasi, diperlihatkan, sehingga menggerakkan kelompok yang akan membela hak dari orang yang tertindas seperti itu. Itu mulainya hari ini, dan ini akan berjalan cukup lama. Kenapa? Karena Mars kita lihat ada di 24 derajat 37 menit retro, berarti dia kan derajatnya akan mundur. Nah, di sini ada Saturnus di 8 derajat 53 menit. Dia kan pasti ngelewatin. Saya belum lihat persisnya kapan dia mulai station lagi dan kembali direct, tapi saya kayaknya melihat dia akan ketemu jadi 3 kali. Ketika tadi awalnya ya, yang sudah berlalu, yang sudah di tanggal-tanggal kemarin, ketika Mars trine dengan Saturnus, sekarang udah ngelebihin, dia akan mundur, dia ketemu lagi atau trine lagi dengan Saturnus di derajat yang sama. Kemudian begitu Mars station direct lagi, dia akan ketemu sekali lagi. Jadi ini kayak ada 3 periode di mana ada satu waktu kemarin di mana kita diingatkan bahwa kesetaraan hak, bahwa kesempatan yang sama penting. But somehow kayak masih berlangsung gitu ya, kayak retro gitu, kayak regresi lagi gitu, kejadian lagi itu kira-kira nantilah sekitar
mungkin dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, tetapi nanti kita perlu lihat, saya ucapkan seminggu 2 minggu itu perkiraan aja, itu perjalanan ketika conjunction tepatnya lagi. Begitu kembali lagi Mars nanti direct dan trine dengan Saturnus, ya maka akan dikembalikan lagi, enggak, yang itu salah, seharusnya begini, aturannya seperti ini, karena kita sudah dilindungi oleh hukum yang ini dan yang itu, seperti itu. Nah, itu yang saya lihat hari ini. Nah, kalau yang dari chart yang ini, saya tuh kayak ngelihat anak kecil lagi obsesi sesuatu, scribbling something gitu. Jadi dia tulis, dia tuh ada obsesi di kepalanya dia ingin menggambarkan, dia nggak tahu apa bentuknya, tapi somehow kayak ototnya tuh punya ingatan masa lalu yang dia menggerakkan sendiri, gambar-gambar yang biasanya dia coret-coretkan. Seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau saya lihat ini adalah kayak hari ini, dan mungkin periode ini adalah building up, di mana obsesi kita yang ada jauh di lubuk yang terdalam, yang unconsciousnya kita itu kayak sedang mendesak keluar. Entah kalau tadi saya cerita temanya adalah tentang agresivitas yang keluar, atau yang pasif, atau yang menerima agresivitas dari eksternal, itu kayak seperti digosok lagi, kepingin keluar, kepingin mengatakan. Yang agresi nggak tahan, ingin ngomong jelek. Yang pasif agresif nggak tahan, pengen mulai memanipulasi lagi, menekan orang lain karena jealousy. Yang ditekan mulai kerasa bahwa aku nggak bisa terima hal ini. Itu yang saya lihat. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Ya, kalau saya berharap penggambaran ini adalah dimana kita pernah melewati situasi, ada dinamika agresivitas, pasif agresif dan lain sebagainya, ada tekanan dan ditekan, apapun posisinya, itu kita sebenarnya udah belajar banyak. Kita udah tahu mana yang harusnya kita lakukan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang diterima masyarakat, mana yang tidak diterima masyarakat. Itu gambar clovernya. Dan somehow kita tuh udah dalam posisi yang bisa berdiri di atas, bukan yang hanya lagi merasakan, tetapi mampu untuk membantu orang lain, mampu untuk mengidentifikasikan jika ada pihak lain yang tengah mengalami situasi tersebut. Dan kita tuh jengah banget gitu ya, kita jengah banget, kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita pernah tahu rasanya jadi orang yang ditekan. Kita juga pernah tahu rasanya yang gemes banget pengen ngeplak orang tuh juga tahu, tapi somehow kita nggak bisa terima gitu ya, kalau memang kita harus menyaksikan situasi yang begitu menekan. Nah, kalau di sini satu kartu yang jumping adalah ready to love again, you've healed from the past enough to open your heart to new love. Jadi apapun maknanya bisa ada kaitannya dengan tadi, karena sebenarnya Mars itu kan tidak hanya tentang agresivitas yang saya ceritanya tadi cenderung ke arah negatif, tekanan, tetapi Mars adalah tentang passion yang tertekan, passion yang tadinya aku suka banget tapi aku pernah patah hati, sehingga aku melihat bahwa mungkin saya lebih baik istirahat dulu. Nah, di sini kayak keluar lagi Mars yang retro juga ya, tetapi di sisi yang soft ya, yang heartful gitu, yang penuh dengan perasaan. Itu kayaknya kita lagi diarahkan untuk mencoba kembali mengenali passionnya kita yang pernah kita tinggalkan. Nah, kalau 3 kartu dari Angels and Ancestor Oracle ini, kartu pertama adalah Trust and Thrive. Ini previous event. Jadi ini kan sama kayak tadi gambar clovernya. Kita tuh sebenarnya udah pernah ngalamin, kita tuh udah mampu untuk menghayati, tidak hanya memahami tetapi menghayati. Apa sih kenapa saya sering banget ngomong menghayati? Itu karena kita memahaminya tidak hanya dari logika, tetapi kita tahu persis rasanya berada di situasi tersebut. Jadi kita udah trust bahwa nggak usah diapa-apain tuh, kita tahu nih rasanya kayak gini, dan saya tahu persis gimana rasanya harus bangkit kembali, thrive, bangkit kembali dari situasi yang sangat down, dan itu tidak mudah, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan biasanya kita juga sudah mengidentifikasikan siapa sebenarnya orang yang mampu membantu kita untuk bangkit.
entah itu sementara kita ketemu, bahkan orang yang tidak dikenal, atau orang benar-benar yang care kepada kita. Nah, current situationnya adalah move in a new direction. Kayaknya sama ya, ready to love again. Jadi kayak kita membuka hati kembali, tetapi kita udah beda posisi gitu, udah kelasnya udah beda, intent and create. Jadi kalau menurut saya ini adalah situasi di mana kita sudah punya pembelajaran luar biasa dari masa lalu. Kita sekarang sudah ready untuk membuka hati kita, dan kita dengan kemampuan kita membuka hati ini juga membuat jalan untuk kita berkreasi apapun areanya ya, dunia kerja apapun, atau di bidang romantika, atau di bidang apapun, passion. Mars retro, tadi di depan saya bercerita seolah-olah itu hal negatif, karena sebenarnya sifatnya adalah warning, dan mudah-mudahan itu hanya kemampuan kita untuk memahami situasi yang lebih kolektif. Tetapi ketika kita mencerap energi Mars retro untuk diri kita, justru kita belajar untuk menghayati lagi situasi di mana ada passion. Passion itu kan kenceng gitu ya, kalau lari kenceng motor itu kalau nabrak jatuh sakit. Jadi passion itu sama dengan sisi satunya adalah benjol, luka, jatuh, berdiri lagi. Tetapi tetap kita nggak kepengen gitu, kita nggak gerak, karena passion itu menggerakkan kita, drive. Dia kayak bensin yang udah siap dengan oktannya yang tinggi untuk kita bergerak. Jadi kayak impossible gitu kita tidak bergerak. Kalau dari tarotnya, kindness, caring, nostalgia, memories, childhood. Ini yang tadi ya gambar clover, atau tadi gambar stack-nya itu. Ini perasaan kita ya, kita berbaik hati. Kenapa? Karena kita udah punya penghayatan, kita udah lebih pintar, kita udah lebih mampu berempati, bersimpati. Beda empati sama simpati, tapi saya nggak lagi ngomongin itu. Kita lagi ngomong bahwa kita bisa merasakan apa yang dirasakan, diderita oleh orang lain. Challenge-nya adalah sadness, mourning, disappointment, regret, suffering, emotional adjustment. Jadi kalau menurut saya, either ketika kita sudah sampai di titik tinggi, challenge-nya adalah kayak kita regresi, balik ke situasi yang lalu. Kayak kita udah pernah lepas dari mimpi buruk, kita kembali ke mimpi buruk. Atau kemungkinan kedua adalah ketika kita sudah tahu kita menjadi lebih kuat, kita melihat orang lain menderita, kita mengecilkan, itu kan biasa, orang juga semua diperlakukan begitu. Semua juga ngelewatin masa itu, ya dia harus bisa survive sendiri dong, gitu ya. Ini juga bisa seperti itu. Advice-nya adalah enthusiastic, adventurous, inspired, new desire, tapi kayaknya new-nya keluar berkali-kali, new identity, new ID, new journey ya. Jadi masih baru ya, tadi ya, sama ini juga dengan gambar tadi new love, dan tadi ada dua yang di depan. Jadi ini sama, ini sebagai saran. Dan outcome-nya adalah integration, completion, option, wholeness, the earth, connection, hubungan. Jadi kayak kita berbaik hati. Ini kan kartu masa lalu ya, Six of Cups itu. Jadi memang kita belajar dari masa lalu. Somehow kita masih struggling dengan situasi masa lalu yang mungkin menyakitkan, tetapi memberi pembelajaran buat kita untuk berbaik hati. Dan oleh sebab itu kita mengambil paradigma baru menghadapi masa depan. Kita mau berbaik hati ya, Page of Wands, dengan antusias, supaya dia menjadi bagian dari jiwa kita, bagian dari kepribadian kita, bagian dari apa yang membentuk diri kita berespon terhadap dunia. Jadi kita udah dengan otomatis kalau kita bereaksi ke dunia adalah kita berbaik hati. Beware of those who want to save you or convince you their way is the only way. Jadi ini kayak ngingetin di situasi seperti ini, dimana kita punya keyakinan, punya rasa, itu kan berbaik hati, kita ingin membantu, itu kan macam-macam caranya bantu ya. Kita belajar untuk beberapa orang bantuan itu hanya kasih duit, untuk beberapa orang bantuan itu adalah memberi dukungan emosi.
Buat beberapa orang dukungan itu adalah dengan cara menekan. Mereka bilang itu cinta, mereka bilang itu kasih sayang, which is dampaknya beda-beda karena setiap orang beda, responnya berbeda. Nah, kalau kita sampai di satu titik, kita ingin membantu, orang itu juga ingin membantu, tetapi kita berkonflik, melihat dengan cara berbeda. Ini kayak kita diingatkan lagi bahwa kalau dia maksa bahwa caranya dia yang paling benar, hey, look again. Kamu sudah pernah belajar kalau caranya bantu kayak gitu, itu kayak kembali ke lingkaran setan seperti dulu. Oke, itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.